Sebagai calon pemimpin pembelajaran, karena sebagai calon guru penggerak, maka saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah saya dapatkan selama pelatihan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal saya. Langkah-langkahnya bisa melalui beberapa cara. Misalnya yang pertama adalah membuat program guru penggerak untuk atau yang akan dilaksanakan di sekolahan saya. Apa saja yang mau dikerjakan, kemudian tujuannya untuk siapa saja nanti dituliskan di program yang akan dibuat, termasuk waktu dan sebagainya. Kemudian setelah jadi, yang kedua adalah saya akan mengkomunikasikan dengan pimpinan ataupun kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Jika disetujui, maka tinggal untuk eksekusi melaksanakannya. Misalnya jika di sekolah ada program workshop, saya mencoba untuk mengusulkan diri untuk menjadi narasumber, sehingga di situ materi-materi guru penggerak bisa saya sampaikan. Langkah berikutnya adalah mengajak rekan-rekan sejawat di sekolah saya untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan pedoman yang ada di modul 31 yang sudah saya pelajari. Di situ banyak teknik dan caranya, 9 langkah dan sebagainya. Nanti jika ada permasalahan di kelas, di sekolah, mungkin terjadi ya di sekolah saya, nanti sebagai langkah penerapan akan direncanakan membuat tim untuk berkolaborasi dengan teknik-teknik prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif. Langkah berikutnya atau yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan kepada murid-murid saya. Misalnya tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional diterapkan di kelas. Ini juga sangat penting supaya terjadi dinamika dan proses pembelajaran yang menarik dan efektif. Kemudian praktek coaching juga bisa diterapkan kepada siswa. Pada siswa-siswa yang mempunyai masalah pribadi, keluarga ataupun di sekolah, mungkin kita bisa mempraktekkan untuk menggali potensi murid-murid saya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah mempelajari modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu untuk mengambil keputusan di awal-awal kita harus melakukan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama adalah kita melakukan analisis, menentukan masalah itu apa ya. Kalau ada masalah di sekolah, di kelas, itu dilema etika atau bujukan moral gitu. Itu kemudian yang berikutnya adalah langkah kedua adalah menentukan paradigma yang akan dipakai. Misalnya apakah itu masyarakat melawan individu, rasa lawan keadilan, melawan rasa kasihan dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan prinsip yang akan digunakan dalam mengambil keputusan itu. Misalnya prinsip berbasis hasil, berbasis rasa peduli ataupun peraturan. Yang terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di antaranya menentukan nilai-nilai, siapa saja, fakta-fakta, uji benar, salah, paradigma, menentukan prinsip dan menentukan penyelesaian yang kreatif. Kemudian juga akan diambil keputusan dan kemudian akan melihat kembali keputusan yang telah diambil.
Mengenai mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut untuk masalah-masalah yang dalam mengambil keputusan, begitu ada masalah kapan saja, maka saya akan menerapkan strategi pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan saya yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Kemudian untuk materi lain, misalnya praktek coaching, itu bisa dilakukan kapan saja begitu murid ada masalah ataupun ada teman sejawat yang ingin melakukan diskusi-diskusi yang berbasis coaching. Kemudian untuk masalah rencana penerapan program workshop sekolah di bulan depan, sekolah akan mengadakan workshop dan disitulah saya sebagai calon guru penggerak akan mengisi materi yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Mengenai siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama tentu saja terutama adalah pimpinan di sekolah saya atau kepala sekolah sebagai pendamping yang utama. Setiap ada permasalahan di sekolah, tentu saja saya sebagai calon guru penggerak untuk menerapkan semua program yang akan saya rencanakan, saya harus meminta pendapat atau mungkin juga meminta masukan dari pimpinan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai teman untuk berkolaborasi, tentu saja adalah rekan-rekan sejawat saya yang satu misi, satu pikiran, dan bisa satu ide untuk menjalankan program-program guru penggerak. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan atau berkolaborasi dengan orang tua murid. Ini sangat penting dalam penerapan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah murid, melibatkan orang tua mereka agar penyelesaiannya lebih efektif, efisien, dan lebih memuaskan semua pihak.